Al-istimna'u onani al-mubahu yang diperbolehkan, awil makruhu atau yang dimakruhkan, awil muharramu atau yang diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian fikih keislaman. Kajian ini diambil dari berbagai kitab. Kemudian juga berdalil pada qaulullah azza wa jalla. Kemudian tema yang kita bahas adalah al-istimna, tentang onani atau al-istimna masturbasi. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian selengkapnya. Jadi permasalahan al-istimna, onani, al-istimna, masturbasi, ini sering menjadi pembahasan di kalangan para pemuda atau pemudi. Kemudian hal itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan, apakah melakukan al-istimna, onani, atau al-istimna, masturbasi boleh atau tidak? Khususnya menurut para alim, para ulama, para faqih dalam fikih keislaman. Ternyata hukumnya ada yang haram, ada juga yang mubah, diperbolehkan, ada juga yang makruh, dimakruhkan. Yang haram seperti apa? Ya seperti yang ada dalam teks ini, seperti yang ada dalam kitab ini. Fa innal istimna al muharrama, sesungguhnya beronani yang diharamkan, huwa ikhrajul mani bi ghairi jima'in, adalah mengeluarkan al-mani dengan tanpa melakukan al-jima', au mubasyaratin minaz zawji li zawjatihi, atau tanpa ada persentuhan, tanpa ada pergaulan, perhubungan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Awil aksi, atau sebaliknya, yang sedemikian ini hukumnya haram. Cuma kemudian permasalahan ini berkembang, bagaimana dengan orang yang ia belum mampu menikah? Daripada ia berzina, jajan, termasuk juga suami yang sedang berjauhan dengan istrinya, bagaimana hukumnya ia melakukan al-istimna, onani? Ternyata dalam rujukan kitab fikih yang lain, hukumnya makruh. Artinya onani lebih penting dilakukan daripada harus berzina. Seperti itu. Wa yahrumu kadzalika, begitu juga berhukum haram at-talazzuz bimuda'abatil a'dha'il jinsiyati, mengambil enak-enak kenikmatan dengan mencumbu alat reproduksi seksual. Jadi dibuat mainan burungnya, atau kacangnya dibuat mainan sehingga merasa enak. Ini juga berhukum haram kalau dibuat mainan. Walau lam yu'addi dzalika li ikhrajil mani, meskipun hal itu tidak mengakibatkan pada pemuncratan atau pengeluaran al-mani, maninya. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala. Dalil ini berangkat dari firman-Nya Allah tabaraka wa ta'ala fi wasfi ibadihil mu'minin, ketika Allah ta'ala menggambarkan, mensifati hamba-hambanya yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Alladzina dumina lahumul falah, mereka yang dijamin mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan, kepecoan. Siapa mereka itu? Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang menjaga pada farji mereka, alat kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali mereka tuangkan, mereka puaskan, mereka penuhi pada pasangan mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka yang memuaskan kepada pasangan halalnya atau budaknya, ghairu malumin, mereka tidak tercela. Famani batagha wara'a dzalika, barang siapa yang mencari atau menginginkan wara'a dzalika, di belakang itu semua, mencari yang lain yang tidak halal, faulaika humul adun, maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai ayat 7. Berangkat dari ini, waqad nasu ahlul ilmi ala jawazil istimna, sungguh para ahlul ilmi, para alim, ulama telah mencetuskan ala jawazil istimna'i, atas kebolehan al-istimna'i, beronani. Biyadiz zawjati, dengan tangan istrinya. Boleh kalau menggunakan tangan istrinya, itu halal.
Kalau menggunakan tangannya sendiri, ini termasuk yang berhukum haram. Kecuali tidak ada pilihan selain beronani. Dalam kondisi ia harus berzina atau beronani. Daripada ia berzina, ia berarti beronani saja. Nah, dalam kondisi ini hukumnya makruh. Bagaimana dengan perempuan? Kalau pilihannya daripada berzina, ya mending bermasturbasi. Hukumnya makruh dalam kondisi seperti ini. Tapi ingat, kalau misalnya perempuan yang melakukan, ingat kalau kalian masih perawan jangan sampai memasukkan jari ke dalam farji. Karena nanti bisa hilang al-bukaroh, keperawanannya itu bisa hilang. Kalau tidak ada pemicu, kemudian moro-moro melakukan istimna, onani atau masturbasi, ya hukumnya haram. Qala sahibul Iqna, pengarang kitab Al-Iqna termasuk fikih Syafi'i. Walizauji, bagi seorang suami, al-istimta'u, mengambil keenakan, mengambil kenikmatan bizaujati, pada istrinya, kulla waktin, di setiap waktu. Ala ayyi sifatin kanat, dengan model apapun, idza kana fil kubuli, jika hal itu dilakukan pada kubulnya, pada farjinya atau misfinya. Walahul istimna'u biyadiha, dan sang suami juga boleh beronani biyadiha, dengan menggunakan tangan istrinya. Kalau menggunakan tangan istri, hukumnya halal, boleh. Kalau menggunakan tangan sendiri, hukumnya haram. Kalau sedang ada di luar negeri, sedang jauh dari istri, dilihat kondisinya itu punya pilihan harus berzina atau bisa bertahan. Kalau kondisinya harus berzina, ya mending onani yang dipilih. Kalau bisa ngempet, bisa bertahan, maka jika memaksakan diri untuk beronani, jika tetap ia melakukan onani atau masturbasi, maka hukumnya haram. Seperti itu. Wa qala Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, ini termasuk juga fikih Syafi'i. Fi Tuhfatil Muhtaji, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Fi ta'rifil istimna'i, dalam mendefinisikan al-istimna, onani atau beronani. Wahwa, sedangkan adapun al-istimna, istikhrajul mani, yaitu berusaha untuk mengeluarkan al-mani, bighairi jima'in, dengan tanpa jima'. Haraman kana, baik istimna itu berhukum haram. Seperti apa yang haram? Ka ikhraji biyadihi, seperti dikeluarkan dengan tangannya sendiri. Ini hukumnya haram. Au mubahan, atau diperbolehkan. Ka ikhrajihi, sebagaimana mengeluarkan al-mani, maninya dikeluarkan, biyadi halilatihi, dengan menggunakan tangan istrinya. Kalau dengan tangannya sendiri haram, kalau dengan tangannya istri hukumnya mubah atau jaiz. Intaha, keterangannya sudah selesai. Jadi hukum boleh atau hukum haram atau hukum makruh, itu adalah hukum yang disampaikan oleh ulama, disampaikan oleh para faqih dalam kitab fikih keislaman. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon tetap berfikiran positif, tidak usah negative thinking.